kita presentasi ini. Bapak kasih kesempatan ada 2. Bentar. Oke, rekaman udah siap. Bapak kasih kesempatan ada 2 nih. Bapak yang bantu slide-kan, atau kalian yang slide-kan dan kalian juga yang ngomong. Atau Bapak yang slide-kan, kamu yang ngomong. Kalian ini yang hari ini presentasi pakai laptop nggak? Ada yang pakai, Pak. Siapa? Revalina? Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu Revalina yang share screen ya. Oke, Revalina, siap? Share screen siap? Iya, Pak. Ngerti kan cara share screen-nya kan? Oke, kalau gitu kita mulai saja ya, Nak. Karena waktu juga tinggal 30 menit lagi. Silakan Revalina untuk melakukan share screen. Terus, teman-teman yang hari ini presentasi, videonya jangan dimatikan. Harus dinyalakan. Ayo, hari ini Bapak akan melakukan penilaian dari presentasi kalian. Jadi, hari ini juga Bapak akan tutup dan Bapak akan nilai apa namanya? Hasil dari buatan presentasi kalian. Keren-keren loh, Bapak. Ucapan terima kasih. Kalian hebat, bikin presentasinya bagus-bagus. Keren. Bapak liatin udah beberapa kelompok dari 1 sampai kelompok 6, bagus-bagus hasil karyanya, keren. Ayo, silakan Revalina, siapa dulu yang berbicara, nanti perkenalkan dirinya, perkenalkan kelompoknya, baru sampaikan. Waktunya jangan lebih dari 20 menit ya, karena waktu kita terbatas. Ayo, silakan Revalina. Iya, Pak, bentar. Ya. Untuk yang lain, sambil nunggu pemateri menuliskan ini, mempresentasikan hasil karyanya, silakan kalian seperti biasa dituliskan di kolom chat. Setelah rekaman ini aktif, ini sudah aktif rekamannya, silakan kalian masukkan nama dan kelas. Nama dan kelas di kolom chat. Jadi Bapak bisa merekam siapa saja yang hadir pada hari ini di sesi Meet-nya. Nanti kalau Revalina kalau masih bermasalah atau masih kesulitan untuk share screen, infoin ke Bapak ya, nanti biar Bapak yang share screen. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya, untuk kelompok 2, sebelum kita meet, tab PowerPoint-nya, slide-nya udah disiapkan, jadi tinggal share screen aja langsung. Gimana, Reva? Iya, Pak. Ini baru masuk di laptopnya. Cari slide-nya dulu. Kalau lama nggak? Kalau lama Bapak yang share screen kan, kamu yang ngobrol. Tapi kamu nanti nggak bisa ngeliat catatan. Kamu bikin catatan nggak sih? Bapak cek dulu. Oh, enggak kok. Ya, setiap nanti pergantian yang menjelaskan sebutkan namanya, digantikan siapa, kenalkan siapa anggotanya. Oh, nggak ada. Ya udah, untuk mempersingkat waktu, Reva, Bapak yang share screen aja ya. Iya, Pak. Baik, kalau gitu. Bapak share screen sekarang, nanti siapa jubir pertamanya silakan disampaikan. Bentar, Bapak siapkan dulu presentasi. Bentar, Bapak ulang, sorry. Bapak tab kelompok 1 share screen. Oke, bagaimana tampilannya sudah muncul? Udah, Pak. Sudah. Udah, Pak. Oke, silakan. Silakan anak-anak kelompok 1 silakan untuk nanti kalau kamu bilang mau ganti slide bilang aja next gitu ya. Nanti Bapak next kan. Ya, waktu dan tempat kepada kelompok 1 Bapak persilakan.
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia, Hindu-Buddha di Indonesia. Slide berikutnya, Pak. Siap. Berikut ini adalah anggota-anggota dari kelompok kami yang terdiri atas 12 orang, bisa dilihat pada gambar. Slide berikutnya, Pak. Yang pertama yaitu ada jalur masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jalur masuknya terdiri atas 2. Yang pertama melalui jalur laut. Di sini sudah saya jelaskan penjelasan tentang jalur lautnya. Slide berikutnya, Pak. Yang berikut ini adalah tentang melalui jalur daratnya. Dan di situ ada tertera gambar tentang peta yang menjelaskan jalur masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ya. Slide berikutnya, Pak. Yang kedua, di sini ada teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada pengenalan singkat Hindu. Pertumbuhan agama Hindu tidak pernah terlepas dari bangsa Arya. Bangsa ini termasuk ras Indo-Jerman dari Asia Tengah yang hidup menggembara. Melalui cerah Khyber, bangsa Arya masuk ke India. Bangsa Arya menetap di Punjab dan berbaur dengan penduduk asli bangsa Dravida. Bangsa Arya mempunyai kepercayaan politisme, yaitu memuja banyak dewa. Trimurti adalah 3 dewa utama bangsa Hindu, yaitu Dewa Brahma, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu. Daerah perkembangan pertamanya dapat di lembah Sungai Gangga, yaitu disebut Aryavarta atau negeri bangsa Arya, dan Hindustan atau tanah milik bangsa Hindu. Yang kedua ada pengenalan singkat Buddha. Agama Buddha merupakan ajaran yang bertujuan membebaskan manusia dari lingkaran samsara untuk mencapai nirwana. Agama Buddha tumbuh di India sebagai wujud reaksi terhadap adanya sistem kasta di agama Hindu. Yang menyebarkan agama Buddha adalah Siddhartha Buddha Gautama. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Next, Pak. Teori-teori penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Teori Brahmana, teori Kastriya, teori Wisya, teori Sudra, teori arus balik. Ada 5 teori. Teori Brahmana, teori Kastriya, teori Waisya, teori Sudra, dan teori arus balik. Teori ini yang merupakan perpaduan beberapa teori sebelumnya. Hubungan dagang Indonesia dengan India yang mengikat diikuti oleh para Brahmana untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Next, Pak. Yang ketiga, bukti-bukti awal adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu-Buddha ke Indonesia sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu, tetapi pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha masih dapat dirasakan hingga sekarang. Ini oleh masyarakat. Masuknya kebudayaan dan agama Hindu-Buddha juga menyebabkan akulturasi dengan kebudayaan lokal. Berikut pengaruh Hindu-Buddha di masyarakat Indonesia. Seni pembangunan atau arsitektur. Salah satu bentuk peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah seni bangunan. Salah satu hasil karya adalah candi. Bagi Hindu-Buddha, candi memiliki fungsi yang berbeda.
Bagi candi bercorak Hindu berfungsi sebagai makam, sementara candi bercorak Buddha memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. Contoh candi bercorak Hindu adalah Candi Prambanan, candi bercorak Buddha adalah Candi Borobudur. Akses dari sastra. Pada pengaruh aksara dan sastra, orang-orang Indonesia mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Tidak hanya mengenai, tapi juga bisa membaca dan menulis. Itu membawa perkembangan dalam seni sastra. Sistem pemerintahan. Sebelum masuk Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenai sistem pemerintahan. Semula pemimpinnya adalah kepala suku, setelah Hindu-Buddha pemimpinnya adalah raja. Next, Pak. Masuknya Hindu-Buddha membawa bercorak Hindu, perdagangan, dan sistem kepercayaan. Next, Pak. Yang keempat, perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sejarah agama Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha adalah agama yang lahir di Indonesia. Nama Hindu dikaitkan dengan nama negeri Indonesia, India. Perkembangan agama Hindu di India sangat berkaitan dengan sistem kepercayaan bangsa Arya yang masuk ke India pada 1500 sebelum Masehi. Mereka masuk India melalui celah Khyber dan menggantikan posisi bangsa Dravida dan Munda yang pernah menguasai Indonesia. Sebelum India diduduki bangsa Arya India dihuni oleh bangsa Dravida di punja daerah lembah Sungai Indus. Bangsa Arya dapat mempertahankan kemurnian keturunannya, sedangkan yang berada di lembah Sungai Gangga dan Yamuna berintegrasi atau menyatu dengan bangsa Dravida yang merupakan penduduk asli. Dari integrasi tersebut terjadilah percampuran di antara bangsa Arya dan Dravida, baik itu menyangkut tradisi maupun sistem kepercayaan. Jadi dapat dijelaskan bahwa agama Hindu merupakan sinkretisme atau pencampuran antara kepercayaan bangsa Arya dengan kepercayaan bangsa Dravida. Next, Pak. Yang selanjutnya dibacakan oleh Intan Permatasari. Sejarah agama Buddha. Berkembangnya lagi agama Buddha setelah Kerajaan Majapahit dimulai pada tahun 1954 oleh Biku Asin Jinarakita. Dia adalah biku pertama dari Indonesia yang ditahbiskan semenjak runtuhnya Kerajaan Majapahit. Bante Asin Jinarakita banyak memberi sumbangsi kepada perkembangan agama Buddha di Indonesia. Pada tahun 1954, untuk membantu perkembangan agama Buddha secara nasional, maka didirikanlah Persaudaraan Upasika Indonesia atau PUUI. Dirayakannya Hari Suci Waisak di Candi Borobudur pada tahun 1956. Lalu pembentukan Perhimpunan Buddhis Indonesia pada tahun 1958. Pada tahun 1959, untuk pertama kali sejak berakhirnya era kerajaan Hindu-Buddha Majapahit, diadakan acara penahbisan biku di Indonesia. Sebanyak 13 orang biku senior dari berbagai negara datang ke Indonesia
untuk menyaksikan penulisan dua biku yang bernama Biku Jinaputra dan Biku Jinapia. Pada tahun 1974, Biku Asin Jinarakita memimpin Sangha Agung Indonesia yang berasal dari Mahasangha Indonesia dan Sangha Indonesia yang digabungkan. GUPSI, Gabungan Umat Buddha Seluruh Indonesia, terbentuk pada tahun 1976 sebagai organisasi tunggal umat Buddha Indonesia yang berasal dari Perbudi, Buddha Dharma Indonesia, dan sebagainya. Next, Pak. Slide selanjutnya dibacakan oleh Aulia Kartika. Kelima, teori yang mendukung masuknya Hindu-Buddha. Teori yang mendukung masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia ada 5 teori, yaitu yang pertama, teori Brahmana oleh J.C. Van Leur. Teori yang menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Yang kedua, teori Waisa oleh N.J. Kron. Teori ini menyatakan bahwa berkat perang golongan Waisa, pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Yang ketiga, teori kesatria oleh C.C. Breck, Mukherjee, dan J.C. Moyne. Teori ini menyatakan golongan bangsawan atau kesatria dari India yang membawa masuk dan menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Yang keempat, teori arus balik oleh F.D. Bose. Teori ini menyatakan peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam yang menimba ilmu ke India. Mereka kemudian menyebarkan pengetahuan mereka ke masyarakat yang lainnya. Teori Sudra oleh Van Dever. Teori ini yang menyatakan bahwa diawali oleh para kaum Sudra atau budak yang berimigrasi ke wilayah Nusantara. Next, Pak. Slide selanjutnya dibacakan oleh Diva Wirandini. 6. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. 1. Kerajaan Hindu. Kerajaan Hindu pertama di Indonesia terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Di Kutai ditemukan prasasti berupa yupa, yaitu tugu batu yang digunakan dalam upacara kurban. Yupa ini bertuliskan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Diperkirakan berasal dari tahun 400 Masehi. Raja Kuta yang pertama adalah Kudungga, atau nama ini yang diperkirakan asli orang Indonesia. Kudungga mempunyai putra yang bernama Aswawarman. Aswawarman mempunyai putra bernama Mulawarman. Mulawarman adalah raja yang terbesar atau terkenal di Kutai. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Hindu ini terletak di tengah dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini diperkirakan berdiri tahun 450 Masehi. Raja yang paling terkenal adalah Purnawarman. Prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah antara lain prasasti Tugu, Munjul, Kebon Kopi, Pasir Awi, Jambu, Ciaruteun, dan Muara Cianten. Ketiga, Kerajaan Kaling. Keterangan mengenai kerajaan ini diperoleh oleh prasasti Tukmas. Berdasarkan prasasti ini diperkirakan kerajaan Kaling berada di sekitar Purwadadi dan Blora. Raja yang terkenal adalah Ratu Sima. Ia dikenal sebagai ratu yang tegas, jujur, dan bijaksana. Next, Pak.
Keempat, Kerajaan Sriwijaya. Mengenai Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari berita perjalanan Sing, seorang pendeta Buddha dari Cina. Yang kelima, Kerajaan Mataram kuno. Keterangan mengenai kerajaan ini diperoleh berdasarkan Prasasti Gunung Wukir, Magelang. Kerajaan ini diperintah oleh Raja Sanjaya dan Raja Sanah. Yang keenam, Oke. Kerajaan Singasari. Baik Pusat anak-anak. kerajaan Maaf, kelompok satu. Kayaknya kelompok satu udah melebihi ini ya, apa namanya, melebihi porsinya. Ini udah masuk ke kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, betul nggak? Ada Ya, kelompok Pak. satu? Ya. Nanti ini kita cukupkan. Sebelumnya, silakan ditutup aja dulu kelompok satu presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli aplaus untuk kelompok satu yang perdana hari ini presentasi. Ya, terima kasih ya kelompok satu, terutama 6 orang yang tadi Bapak sudah catat nama-namanya yang hadir hari ini. Ada Bapak lemparkan deh satu orang pertanyaan. Ada yang ingin bertanya nggak ke kelompok satu mengenai apa yang dipresentasikan kelompok satu hari ini? Ada pertanyaan anak-anak? Jangan takut loh, nanti takut nanti saya nanti dibalas sama kelompok satu. Jangan, kan benar-benar murni pertanyaan. Ada nggak? Tapi pertanyaannya cukup di bagian porsinya kelompok satu aja. Jadi luar biasa saking semangatnya kelompok satu itu bikin diborong semua tentang kerajaan Hindu-Buddha, mulai dari masuknya Hindu-Buddha sampai ke peninggalan Hindu-Buddha dibuat sama kelompok satu. Hebat. Ya, cuman Bapak tadi makanya terpaksa Bapak putus presentasinya karena sudah melebihi, nanti waktunya keburu habis. Oke, dari 48 orang di luar kelompok satu, adakah yang ingin tanyakan ke kelompok satu? Bapak persilahkan. Untuk satu orang penanya deh. Tidak ada? Tidak ada. Oke, terima kasih Imam. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau gitu nanti Bapak yang nanya. Ya. Oke, Bapak ucapkan terima kasih ke kelompok satu. Untuk sebagai bahan pembelajaran untuk kelompok 2 dan seterusnya, nanti tolong apa namanya benar-benar kan tadi banyak sekali ya poinnya, Bapak akui hebat sekali, udah banyak. Tapi nanti tolong disampaikan dan pertama, hal yang pertama dilakukan silakan perkenalkan dirinya, siapa aja yang hadir di pertemuan. Kemudian nanti orang pertama yang jelaskan siapa namanya, biar nanti semua orang yang menyaksikan video kamu, jadi video kamu itu, presentasi kamu bukan hanya kamu saja, bisa jadi orang-orang atau teman-teman seangkatan kamu di luar sana menyaksikan presentasi kamu. Karena nanti rekaman presentasi ini Bapak akan masukkan ke YouTube dan sifatnya publik. Gitu ya. Jadi nanti tolong diperkenalkan dirinya siapa dan presentasikan. Nanti ketika ganti orang perkenalkan lagi, ini selanjutnya akan disampaikan oleh ini. Gitu ya. Kemudian coba dibikin presentasinya benar-benar power. Jadi kita ketika mempresentasikan tidak hanya menyampaikan apa yang ditulis ya, tetapi di tulisan-tulisan itu hanya sebagai clue-cluenya saja. Ya, tapi Bapak akui, Bapak hargai kelompok satu karena orang kelompok yang pertama kali maju, nanti nilainya juga akan jauh lebih spesial daripada kelompok kedua dan seterusnya yang maju karena kalian adalah kelompok pertama yang melakukan presentasi. Ada pertanyaan nggak? Tadi kalau nggak ada Bapak tanya deh. Ini satu pertanyaan Bapak sebelum kita akhiri pertanyaan. Dari semua teori-teori yang ada tentang proses masuknya Hindu-Buddha, agama Hindu atau Buddha ke Indonesia, teori mana yang paling kuat dari beberapa teori? Mungkin kelompok satu bisa menyampaikan dan sebutkan namanya siapa.
Jadi kan ada beberapa teori ya, bahkan ada jalur-jalurnya, ada jalur darat, jalur laut. Nah, yang ingin Bapak tanyakan dari beberapa teori tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, teori mana sih yang paling kuat? Atau teori mana yang benar-benar mayoritas kan wajar ya. Kenapa sih Indonesia itu kok banyak teorinya masuk? Karena kita harus balik lagi ke letak geografisnya Indonesia. Letak geografisnya Indonesia itu berupa kepulauan. Jadi ada ribuan bahkan ribuan pulau-pulau yang ada di Indonesia, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Bahkan sampai saat ini pun pulau-pulau di Indonesia belum 100% semuanya punya nama. Itu saking banyaknya Indonesia. Nah, kenapa sih banyak teori-teori yang bermunculan dan banyak yang menyatakan oh Hindu duluan masuk, oh ada Buddha dulu masuk. Mungkin saja semua teori itu benar. Kenapa? Karena kan letak Indonesia itu kepulauan. Mungkin yang satu teori itu ngambilnya ada yang lewat Sumatera duluan, ada yang mungkin dari daerah lain duluan. Jadi akhirnya banyak teori-teori yang terjadi. Nah, untuk tadi ada teori-teori ada Brahma, Kesatria, bahkan sampai pedagang sama budak. Nah, dari semua teori itu menurut kelompok 1, manakah teori yang paling kuat atau paling mayoritas terjadi di Indonesia? Teori Brahmana, Pak. Perkenalkan dulu namanya siapa? Makanya kameranya dong dimunculkan, Mutiara. Ayo dinyalakan. Nanti pokoknya yang jawab dapat spesial. Silakan sampaikan, Mutiara. Menurut kamu gimana? Teori Brahmana yang paling kuat, Pak. Ya, kenapa teori Brahmana yang paling kuat, Mutiara? Bisa Karena disampaikan. dapat mendalami agama Hindu. Kenapa? Karena dapat mendalami agama Hindu. Karena dapat mendalami agama Hindu. Hindu. Mendalami gimana maksudnya? Karena Ya, kata Mutiara dari kelompok 1, teori yang paling kuat adalah teori Brahmana karena dapat mendalami agama Hindu. Ada lagi kelompok 1 yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada? Menurut saya, Pak, teori Siapa namanya? Waisya. Perkenalkan. Nama saya Revalina Nadira. Gimana Revalina? Menurut saya, teori Yuk, Waisya. kameranya dong. Kameranya dinyalain. Menurut saya, teori Waisya, Pak. Gimana teori Waisya? Karena teori Waisya itu membawa perdagangan dari India masuk ke Indonesia. Oke. Ada lagi? Terima kasih Revalina. Tadi ada Mutiara berpendapat. Kemudian ada juga Revalina. Ada lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya kelompok 1? Taruh Bapak catat dulu di sini. Tadi Mutiara ya, Bapak kasih poin tambahan. Dan Revalina. Oke, ada lagi yang ini yang mau disampaikan? Kalau nggak ada berarti kita cukupkan saja karena waktu juga tinggal 7 menit lagi. Namun seperti biasa sebelum nanti ya, karena kalian sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti giliran Bapak yang akan bertanya kepada seluruh siswa. Nanti Bapak akan kasih latihan yang sumbernya adalah dari hasil presentasi hari ini. Dan paling lambat dikumpulkan pekan depan. Oke, baik silakan dibuka kameranya, di open. Kita akan dokumentasikan kegiatan kita hari ini. Pasang wajah terbaik kalian. Iya, pada ganteng, pada cantik, pada soleh ini semua. Oke, silakan dibuka. Nah, kan kelihatan lah aslinya loh. Ternyata anak kelas 10 nih cantik dan ganteng nih ya.
Sayang sekali Bapak belum pernah ketemu langsung dan berinteraksi langsung di kehidupan nyata. Hanya ada di kehidupan maya. Oke, silakan buka dulu semua kameranya biar Bapak bisa lihat mana aja sih anak-anak yang langganan hadir. Madwi Haryanto, Asrin. Bapak kebanyakan kenal hanya nama saja. Biasanya kan kalau Bapak pertemuan langsung itu yang Bapak hafal itu biasanya wajah. Tapi semenjak WFA ini yang Bapak kenal itu nama. Nama yang sering muncul, oh ini sering mengerjakan tugas, ini sering bertanya. Tapi wajah Bapak hampir jarang lihat. Nah gitu dong. Masih ada yang kekurangan nih. Mana lagi yang lain? Oke ya, terima kasih. Ada yang masih belum nyalakan kameranya? Ayo dong dibuka. Kita sesi foto, habis itu udah selesai. Oh, terus ini anak-anak untuk absen, link absen tetap sama ya. Link yang kemarin, pertemuan kemarin juga. Tinggal kamu isi. Ingat, link absen yang ada di GC itu akan terakui sebagai kehadiran kalian kalau kalian mengisi di hari ini. Tapi kalau kamu ngisinya besok, itu nggak akan terrekord di absennya Bapak ya. Oke, sudah mungkin hanya ini saja. Terima kasih. Siap, kita akan foto. Loh, malah hilang. Mau dipoto malah hilang wajah-wajahnya ini. Oke ya, siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kita pastikan dulu apakah rekamannya termasuk. Sudah. Oh, salah. Wah, ternyata ada masalah. Bentar ya. Paksa dia harus pakai ini. Screenshotnya bermasalah. Bentar ya, sabar. Sabar menjadi orang ganteng. Oh, hilang semua kameranya. Oke, siap lagi. Kameranya dinyalakan. Loh, mana nih? Pada hilang. Nggak ada nih. Kameranya mana nih? Iya, gangguan dari sananya nih. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ditunggu saja tugasnya ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.